Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sendiri Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam langkah progresif menuju inklusi pendidikan, Universitas Hasanuddin membuka pintu seluas-luasnya bagi mahasiswa disabilitas. Kehadiran mereka di kampus tidak hanya mengubah wajah pendidikan tinggi, tetapi juga membawa berbagai tantangan dan perubahan positif. Mari kita telusuri bersama bagaimana realitas kuliah di Unhas bagi mahasiswa disabilitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Di tengah-tengah kampus yang ramai dengan kegiatan akademis, mahasiswa disabilitas di Unhas menunjukkan ketangguhan dan tekad untuk meraih pendidikan tinggi. Program inklusi yang diselenggarakan oleh Unhas membuka pintu bagi mereka, memastikan setiap langkah pendidikan menjadi aksesibel. Menempuh perjalanan kuliah dengan tantangan fisik atau kognitif, mahasiswa disabilitas di Unhas mengatasi hambatan dengan dukungan penuh dari fakultas dan staf akademis. Beberapa fasilitas telah diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk aksesibilitas bangunan, fasilitas pendukung pembelajaran, dan dukungan khusus dalam proses evaluasi. Profesor dan dosen di Unhas turut berperan aktif dalam memastikan keberhasilan mahasiswa disabilitas. Tidak hanya memberikan pengajaran yang inklusif, tetapi mereka juga berkolaborasi dengan tim dukungan khusus untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah dan responsif. Kesuksesan mahasiswa disabilitas di Unhas bukan hanya dalam ranah akademis, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, organisasi mahasiswa, dan proyek penelitian, membuktikan bahwa keberagaman memberikan kontribusi berharga terhadap kehidupan kampus. Kuliah di Unhas itu sangat seru dan asik. Teman-teman di sini cukup welcome sama disabilitas. Jadi bukan cuma sivitas akademikanya, semua komponen di Unhas itu sangat welcome dengan disabilitas. Cerita saya waktu baru masuk dulu, saya gampang untuk dapat tempat duduk karena ada space khusus untuk teman-teman difabel yang disiapkan oleh panitia PKMBB kemarin, dan ada juga beberapa tim volunteer yang dibentuk khusus untuk mobilisasi mahasiswa disabilitas. Jadi so far so good dan keren sekali menurutku. Untuk teman-teman disabilitas yang ingin berkuliah, paling pertama pilihlah Unhas karena Unhas adalah kampus yang cocok untuk Anda, kampus terbaik di Indonesia Timur, dan mulai tahun ini kita sudah menyediakan fasilitas yang aksesibel. Yang dulunya itu teman-teman harus kuliah di kampus, yang harus ujian di kampus sebelah untuk SNBT, ini Unhas sudah mengupayakan membuka untuk jalur disabilitas, teman-teman disabilitas bisa mengakses soal dan menjawab ujian di Unhas. Dan kurasa yang kedua adalah teman-teman harus melihat bahwasanya Unhas adalah barometer. Kita kampus pertama yang ada ULD-nya, Pusdisnya di Indonesia Timur. Dan ini yang harus selalu mau bilang ke teman-teman yang mau daftar, persiapkan diri kalian baik-baik. Insya Allah kalian bisa lulus di Unhas kalau kalian mempersiapkan diri dengan baik. Realitas kuliah bagi mahasiswa disabilitas di Unhas menciptakan pola baru dalam pemikiran inklusif di tingkat perguruan tinggi. Keberhasilan mereka menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan fisik, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar dalam dunia akademis dan profesional. Dengan terus mendorong inklusi, Unhas memainkan peran utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menghormati keberagaman dan memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk meraih impian akademis mereka. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebelumnya pernah beredar isu tentang usulan untuk dijadikan sebagai koperasi. Hal tersebut sempat menjadi perbincangan hangat. Lantas, apa sebenarnya peranan BUMN di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini beredar kabar tentang usulan untuk mengubah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi koperasi. Sebelumnya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid, menjelaskan bahwa BUMN dan koperasi adalah dua hal yang berbeda. Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pilar lembaga ekonomi dalam konteks demokrasi ekonomi,
bersama dengan korporasi dan koperasi. Masing-masing memiliki peran dan fungsi khusus. Profesor Hamid menyoroti bahwa pembentukan BUMN dilakukan dengan tujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam perbandingannya dengan koperasi, dia menekankan bahwa kegiatan ekonomi BUMN lebih berorientasi pada kesejahteraan, berbeda dengan koperasi yang lebih fokus untuk mencapai keuntungan maksimal. Pembentukan BUMN kan sebenarnya dalam pertama untuk mendorong, mengakselerasi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi dan jadi sebagai pelaku ekonomi untuk mendorong perekonomian dan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Beda dengan korporasi. Korporasi kegiatannya ekonomi untuk mencapai sebesar-besarnya keuntungan, tidak urusannya ke kesejahteraan masyarakat. BUMN ke kesejahteraan masyarakat. Dan juga BUMN itu dimasukkan di dalam sektor-sektor di mana sektor swasta maupun koperasi misalnya belum bisa masuk di sana. Oleh karena persoalan finansial, keterbatasan logistik, aksesibilitas, maka di sana BUMN diadakan. Jadi sebenarnya BUMN dengan korporasi swasta dengan koperasi itu tidak bertabrakan, masing-masing melaksanakan perannya. Nah, kalau kita lihat sekarang BUMN ada banyak jenisnya. Ada di perdagangan, ada di perindustrian, ada di pertambangan, ada di transportasi, ada di kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di 5 tahun terakhir kalau kita bandingkan dengan masing-masing peer kompetitornya, kan tentu kita lihat kompetitor. Misalnya di perbankan. Di perbankan itu ada Bank Himbara, kemudian kompetitornya yang swasta itu ada misalnya BCA. Itu sekarang BUMN di perbankan sudah bisa mencapai kompetitornya, mendekati bahkan bisa melampaui. Sebelumnya kan BCA itu di atas, sekarang BRI Bank Mandiri itu sudah di atas, dengan pendapatan atau laba yang sudah cukup baik. Itu oke. Tetapi ke depan BUMN seperti ini kan diharapkan bahwa kompetitornya adalah skala dunia. Dia harus masuk dalam skala dunia agar supaya mendorong pembangunan ekonomi, menghasilkan pendapatan dan untuk negara dan memperbaiki kesejahteraan. Nah, namun di beberapa yang lainnya masih ketinggalan, misalnya di kesehatan, antara Kimia Farma, Indofarma dengan Kalbe masih jauh sekali. Untungnya masih puluhan miliar. Sementara Kalbe yang swasta itu sudah triliun keuntungannya. Meskipun mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pengembangan BUMN, Profesor Hamid menyoroti restrukturisasi yang telah dilakukan dan pembentukan holding sebagai langkah strategis untuk menghadapi kompetisi dari negara lain. BUMN sebagai penyerap sumber daya manusia terbesar di Indonesia memiliki total aset yang mencapai 9.000 triliun. Oleh karena itu, strategi ke depan BUMN setelah pembentukan holding harus dioptimalkan untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja dengan menekankan pentingnya kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah agar setiap BUMN dapat memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Rahmatia Fauzan Ali, Unhas TV. Di tengah panggilan untuk inklusi yang lebih besar dalam masyarakat, perhatian terhadap kebutuhan individu dengan disabilitas semakin mendesak. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita menciptakan wadah yang sesuai untuk mendukung mereka dengan mencermati berbagai aspek, dari aksesibilitas fisik hingga dukungan psikologis. Kita dapat menguraikan komponen penting dalam membangun wadah inklusif yang melayani kebutuhan disabilitas. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya untuk mencapai inklusi yang lebih besar dalam masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebutuhan individu dengan disabilitas dan menciptakan wadah yang sesuai untuk mendukung mereka secara holistik. Wadah ini tidak hanya harus mencakup aspek fisik seperti aksesibilitas bangunan dan transportasi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang memungkinkan mereka untuk merasa diterima dan dihargai. Salah satu aspek yang penting adalah memastikan bahwa infrastruktur fisik seperti bangunan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan orang dengan berbagai jenis disabilitas.
Ini bisa berarti memasang rampa, lift atau tangga yang lebih rendah, serta menyediakan tanda-tanda braille atau sistem navigasi untuk mereka dengan disabilitas penglihatan. Selain itu, wadah inklusif juga harus menawarkan dukungan sosial dan psikologis yang memadai. Ini termasuk pelatihan untuk staf agar lebih sensitif terhadap kebutuhan individu, program dukungan mental dan emosional, serta memastikan bahwa kebijakan organisasi tidak mendiskriminasi individu dengan disabilitas. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang unik dan tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam menciptakan wadah inklusif. Oleh karena itu, melibatkan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sangatlah penting. Ini memastikan bahwa wadah yang dibangun memenuhi kebutuhan sebenarnya dari mereka yang akan menggunakannya. Banyak. Kalau di Indonesia itu banyak sekali, misalnya satu pendidikan, yang kedua kesehatan. Tadi saya sebutkan bahwa layanan kesehatan itu kan belum menyentuh atau hanya pada kuratifnya. Bagaimana ibu-ibu atau orang tua yang sebenarnya punya jaminan kesehatan nasional tapi tidak mengetahui bahwa dalam jaminan kesehatan nasional itu mengcover terapi untuk anak disabilitas mereka. Itu kan perlu untuk disuarakan. Nah, ketika mereka ke layanan kesehatan terdekat, yang diobati adalah misalnya penyakitnya, tapi tidak terinformasi bahwa ibu kalau punya anak disabilitas gini sudah dapat layanan terapi belum? Sudah terapi gratis belum? Nah, itu kan yang menjadi persoalan sebenarnya. Itu salah satu tantangan. Yang kedua adalah tadi saya lihat dari masalah pendidikan juga ya. Jadi memang harus dibuka ruang-ruang yang lebih luas untuk disabilitas mengakses pendidikan, terutama pendidikan tinggi, pendidikan di perguruan tinggi. Karena mereka punya hak yang sama sebagai anak-anak, sebagai orang Indonesia itu punya hak yang sama untuk mendapatkan akses itu. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan inklusi, menciptakan wadah yang sesuai untuk mendukung individu dengan disabilitas bukan hanya tanggung jawab etis tetapi juga merupakan investasi dalam keberagaman dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari aksesibilitas fisik hingga dukungan sosial, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.